Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sofwan Effendi di channel Open Official. Seperti biasa, channel yang akan memberikan hiburan untuk Anda sekeluarga. Bagi kalian yang subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share, biar tambah semangat dalam membuat konten-konten yang menarik yang dapat menghibur bagi kalian yang tahu informasi seputar kota Cilegon. Baik guys, di kesempatan siang hari ini saya masih melaksanakan pengamanan unjuk rasa buruh dari PT Selago yang informasinya buruh-buruh ini dilakukan putus hubungan kerja oleh pihak manajemen. Makanya mereka ini melakukan aksi mogok kerja, dan di aksi mogok kerja ini ada beberapa yel-yel dan spanduk-spanduk yang berisi kritikan terhadap manajemen. Ini terus guys videonya guys. Situasi masih udah coba bisa kita lihat guys, situasi petugas pengamanan di dalam area PT Selago. Di sini aparat kepolisian dari Polres Cilegon melakukan pengamanan jalannya aksi mogok kerja sebagaimana perintah undang-undang. Ketika ada masyarakat yang berkerumun diminta atau tidak minta, petugas kepolisian wajib melakukan pemberian pengamanan supaya berjalan lancar, aman, dan tertib. Selago ya. Selago. Indahnya. Hai Mang Jerry, sehat? Oke, selamat sore Pak. Sore. Ya, bisa dengan Bapak siapa nih Pak? Rudi Syahrudin Rudi Syarudin, selaku Ketua FSKF ya Pak ya? selaku Ketua DPC FSPK Kota Cilegon. Ya. Bisa diceritakan Pak aksi mogok kerja ini dari awal sampai terjadinya mogok kerja di PT Selago ini Pak? Ya, terjadinya mogok kerja ini karena kesewenang-wenangan daripada perusahaan PT Selago. Ya. Yang pertama ini kan mem-PHK sepihak terhadap pekerjanya, yaitu 61 orang. Itu semuanya 61 itu dari ketua PUK ya, ketua PUK SPF beserta anggotanya. Ini di PHK semua dengan alasan bahwa perusahaan keuangan sedang tidak sehat ya. Nah, ini sebetulnya permasalahan ini sehingga terjadi yang namanya mogok kerja ya. Karena mogok yang dilakukan perusahaan ini jelas-jelas sudah tidak melakukan prosedur atau mekanisme sesuai Undang-Undang 13 yang diatur di situ. Bahwa kalau memang perusahaan ini tidak sehat, silakan, itu kan harus dimusyawarahkan dengan serikat pekerjanya gitu. Dan itu harus dibarengkan dengan bukti-bukti kalau memang perusahaan ini tidak sehat gitu. Dan itu juga nggak semudah apa yang dijalankan ya oleh perusahaan dengan mem-PHK 61 karyawannya dengan alasan COVID-19 ya.
atau keuangan tidak sehat. Karena kalau memang keuangan perusahaan ini sedang tidak sehat itu harus dilihat daripada 2 tahun ke belakang. Itu juga harus ada audit independen ya. Ataupun kalau emang tahun ini mereka merasa ada kerugian, ya silakan nanti itu berjalan di 2 tahun ke depan. Nah, itu juga harus pakai tahapan sesuai edaran menteri itu seperti apa tahapan itu. Yang pertama kan itu harus ada ya solusi-solusi sebetulnya. Solusi pertama mungkin ada pengurangan jam kerja ya, dari 3 shift menjadi 2 shift atau 1 shift. Kalau emang itu sudah dilakukan, dan itu kan belum pernah dilakukan. Atau mengurangi pembelanjaan material yang sekiranya tidak perlu dibeli ya. Dan sampai pengurangan tentang sistem bergantian ya, diliburkan itu kan harus sistem bergantian. Nah itu juga cara-cara sebetulnya kalau memang perusahaan itu tidak sehat kan gitu. Kalau itu juga masih terjadi ya, baru seperti apa efisiensi itu yang dinamakan kan efisiensi. Kalau perusahaan nggak sehat ini kan nggak pernah dilakukan oleh perusahaan. Bahkan PHK ini sangat-sangat tidak manusiawi sebetulnya. Kenapa saya nyatakan tidak manusiawi? Mereka pada saat menerima surat PHK itu malam takbir ya. Pada saat kondisi perusahaan ini lagi libur untuk hari raya. Nah malam takbir itu semua 61 menerima surat PHK melalui kurir. Nah apakah ini yang dinamakan istilahnya pakai mekanisme undang-undang? Ini disebut makanya ini tidak manusiawi. Nah di situ juga ada keterkaitan indikasi tentang pelanggaran tindak pidana kejahatan, yaitu union busting, kejahatan ya, pemberhangusan serikat pekerja. Karena apa? Saya hanya sampaikan, saya nyatakan bahwa perusahaan PT Selago ini telah melakukan union busting, yaitu dari ketua serikat sampai anggota itu di PHK semua. Sehingga kalau untuk proses union bustingnya pun ya tetap kami proses. Ini sudah saya laporkan ke pengawasan, ke BPNS-nya sampai ke ini saya kemarin saya tanya lagi, ini sudah ke pusat, tinggal nunggu disposisi untuk kejahatan union bustingnya. Jadi ada 2 sebetulnya di PT Selago itu. Yang pertama mereka melakukan PHK sepihak, yang kedua melakukan pelanggaran union busting. Terus dari pihak serikat sejauh mana upaya-upaya yang sudah dilakukan, Pak? Iya, kalau upaya-upaya kita tetap ya, yang namanya serikat kita juga nggak kaku, nggak diem di tempat ya. Bagaimana kita pada saat klarifikasi ke Disnaker, nah itu juga kita sudah sampaikan ke pihak manajemen ya, yaitu Mr. Lim yang mem-PHK mereka sama Ibu Murni untuk mencabut ya PHK daripada pekerjanya yang 61 orang itu. Dan silakan selesaikan secara musyawarah. Karena kuasa sekarang sudah ditangani oleh DPC FSPK Kota Cilegon. Nah, jadi PUK sudah menguasakan ke DPC FSPK. Silakan, kami juga udah terbuka 24 jam untuk menyelesaikan daripada PHK yang 61 orang ini pekerjanya. Tunggu kan gitu. Solusi dari perusahaan apa? Kami juga siap memberikan solusi kepada perusahaan. Yang penting saya bilang ini cabut PHK yang 61 orang itu. Itu sudah kita tawarkan dan sudah kita sarankan ke perusahaan. Kalau istilahnya ini juga perusahaan masih tetap nggak mengindahkan daripada apa yang saran dari serikat, ya kami terpaksa. Kami akan terus demo. Ini yang akan kami lakukan. Dan jalur untuk kami tempuh juga, mau jalur kemanapun ya kami kejar kan. Karena ini urusan mengenai pedaringan ya, urusan mengenai priuk mereka gitu, bagaimana pendidikan anak-anaknya, bagaimana kesehatan anak-anaknya, penghasilan yang setiap bulan mereka ada, apalagi mereka ini putra daerah sini, warga sini. Kalau sampai di PHK, ini kan luar biasa jahatnya perusahaan ini. Apalagi yang saya dengar ini bahwa mereka mendatangkan pekerja yang dari Padang dibawa ke sini untuk alasan mereka karena upahnya murah. Kan aneh itu. Jadi merekrut karyawan dari sana dibawa ke sini, alasan kalau dari Padang itu upahnya murah sehingga dibawa ke sini. Nah, itu bukti ya kemarin dari pekerja PT Selago sudah menyampaikan ke kita, ini luar biasa ya. Kalau itu sampai terjadi, jelas-jelas bahwa PT Selago sudah tidak mengindahkan
daripada undang-undang di negara kita ini, di negeri ini tidak dijalankan oleh pada perusahaan PT Selago. Oke. Oke. Oke, makasih nih Pak atas informasinya Pak ya. Semoga ada ketemu solusi baik antara Amin, manajemen amin. dengan serikat, sehingga terhadap pekerja yang sudah bekerja mudah-mudahan ketemu solusi ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih atas wawancaranya Pak. Jangan lupa lagi Pak. Itulah guys, tadi wawancara saya bersama Bapak Rudiansyah selaku Ketua FSP KEP DPC Kota Cilegon. Jadi pada intinya sejumlah karyawan sebanyak 61 orang ini dilakukan putus hubungan kerja oleh pihak perusahaan PT Selago Makmur, dan saya berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara musyawarah oleh kedua pihak sehingga nantinya bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita guys. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.